Pelajaran 1, apakah Anda perlu mendapatkan uang tunai dari bank hari ini? Hai Anna, apakah Anda perlu mendapatkan uang tunai dari bank hari ini? Aku punya beberapa tugas untuk dijalankan, dan aku bisa mampir ke bank untukmu. Hai John, itu akan sangat membantu. Aku butuh uang tunai untuk akhir pekan. Terima kasih telah menawarkan untuk melakukan itu untuk saya. Tidak masalah, Anna. Ini bukan masalah besar. Berapa banyak uang tunai yang Anda butuhkan? Aku bisa menariknya untukmu ketika aku di bank. Saya pikir $100 sudah cukup untuk saat ini. Hanya beberapa uang ekstra untuk memiliki di tangan. Aku menghargai kau mengurus ini untukku. Baiklah, $100 itu. Aku akan memastikan untuk mendapatkan uang tunai untukmu. Apakah ada hal lain yang Anda butuhkan dari bank sementara saya di sana? Sebenarnya, karena kamu sudah pergi, bisakah kamu juga menyetor cek ini untukku? Ini jumlahnya kecil, tapi itu akan menghemat perjalanan saya ke bank. Tentu saja, Anna. Aku bisa menyetor cek untukmu juga. Beritahu saya jumlahnya, dan saya akan mengurusnya. Ini cek $50, John. Saya akan menulis nama Anda di bagian belakang sehingga Anda dapat menyetornya ke akun saya. Terima kasih telah melakukan ini untuk saya. Selamat datang, Anna. Tidak masalah sama sekali. Saya senang membantu. Saya akan memastikan untuk menangani deposit dan mendapatkan uang tunai yang Anda butuhkan. Ada lagi? Itu saja, John. Terima kasih banyak telah mengurus tugas bank ini untuk saya. Saya sangat menghargai bantuan Anda. Dengan senang hati saya, Anna. Kami berteman, dan saling membantu adalah apa yang teman lakukan. Aku akan memastikan untuk menyelesaikan semuanya dan membawakan uang tunai nanti hari ini. Terima kasih sekali lagi, John. Kau penyelamat. Aku pasti akan membayarmu kembali secepat mungkin. Jangan khawatir, Anna. Tidak perlu terburu-buru. Kami di sini untuk saling mendukung. Sampai jumpa nanti dengan uang tunai dan tanda terima deposit. Kedengarannya bagus, John. Terima kasih sekali lagi. Semoga harimu menyenangkan. Kau juga, Anna. Jaga dan sampai jumpa nanti. Pelajaran 2, bagaimana kalau kita memesan makanan untuk makan malam? Hai Anna. Saya merasa sedikit lelah hari ini dan tidak benar-benar ingin memasak. Bagaimana kalau kita memesan makanan untuk makan malam? Hai John, kedengarannya seperti ide bagus. Aku sebenarnya memikirkan hal yang sama. Makanan seperti apa yang Anda inginkan? Aku mendambakan pizza. Bagaimana kalau kita memesan dari restoran pizza baru yang buka di pusat kota? Saya pernah mendengar pizza mereka sangat lezat. Pizza terdengar sempurna bagiku, John. Saya juga ingin mencoba tempat itu. Mari kita lanjutkan dan pesan dari sana. Topping apa yang Anda suka di pizza? Saya penggemar kombinasi klasik, jadi bagaimana kalau kita menggunakan pepperoni dan jamur? Saya pikir itu pilihan aman yang akan kita berdua nikmati. Aku suka topping itu juga, John. Pepperoni dan jamur itu. Apakah Anda ingin menambahkan sisi atau minuman ke pesanan? Beberapa roti bawang putih akan menjadi tambahan yang bagus. Dan untuk minuman, bagaimana dengan beberapa kaleng soda? Ini akan melengkapi makanan kita dengan baik. Pilihan bagus, John. Roti bawang putih dan soda itu. Mari kita pastikan untuk menentukan kuantitas dan permintaan khusus ketika kita melakukan pemesanan.
Tentu saja, Anna. Saya akan menelepon mereka sekarang dan memesan. Seharusnya tidak terlalu lama untuk pengiriman tiba. Saya menantikannya. Terima kasih sudah mengurusnya, John. Aku menghargainya. Aku sudah lapar hanya memikirkan pizza lezat yang datang. Tidak masalah, Anna. Ini adalah kesenangan saya. Aku tahu kita berdua pantas istirahat dari memasak sesekali. Pizza akan segera tiba, dan kita bisa bersantai dan menikmati makanan kita. Aku tak sabar, John. Ini akan menjadi suguhan yang menyenangkan dan kesempatan bagi kita untuk bersantai. Kita bisa mengikuti acara favorit kita sambil menikmati pizza. Kedengarannya seperti rencana, Anna. Ini akan menjadi malam yang nyaman dan menyenangkan. Saya akan memberitahu Anda segera setelah saya memiliki perkiraan waktu kedatangan untuk pengiriman. Terima kasih, John. Saya menghargai perhatian Anda. Menantikan pizza dan menghabiskan malam yang santai bersama. Nikmati panggilan Anda. Selamat datang, Anna. Aku akan meneleponnya sekarang. Bersiaplah untuk makan malam yang lezat dan waktu yang menyenangkan. Sampai jumpa sebentar lagi. Pelajaran 3, saya punya janji di klinik besok. Hai Anna, aku punya janji di klinik besok, tapi aku kehilangan nomor telepon mereka. Apakah Anda kebetulan memilikinya? Hai John. Tentu, saya bisa membantu Anda dengan itu. Biarkan saya segera memeriksa telepon saya untuk nomor klinik. Beri aku waktu sebentar. Terima kasih, Anna. Saya menghargai bantuan Anda. Saya harap ini tidak terlalu merepotkan. Tidak masalah sama sekali, John. Aku menemukannya. Nomor telepon klinik adalah 5551234. Haruskah aku mengiriminya padamu? Itu akan sangat bagus, Anna. Tolong kirimkan saya teks cepat dengan nomor sehingga saya menyimpannya. Saya tidak ingin melupakannya lagi. Tentu saja, John. Aku baru saja mengirimi Anda SMS dengan nomor klinik. Seharusnya ada di kotak masuk Anda sekarang. Mengerti, Anna. Terima kasih banyak telah mengirimkannya. Kau penyelamat. Sekarang saya dapat menelepon dan mengkonfirmasi janji temu saya tanpa kerumitan. Senang membantu, John. Saya tahu betapa pentingnya memiliki detail kontak itu. Apakah ada hal lain yang Anda butuhkan? Itu saja untuk saat ini, Anna. Sekali lagi terima kasih untuk nomor klinik. Aku akan mengurus janji temu saya dan memberitahu Anda bagaimana kelanjutannya. Selamat datang, John. Semoga semuanya berjalan lancar di klinik. Jika Anda memiliki pertanyaan lain atau membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk bertanya. Aku menghargai itu, Anna. Aku akan mengingatnya. Terima kasih telah menjadi teman yang dapat diandalkan. Semoga harimu menyenangkan. Kau juga, John. Berhati-hatilah dan dapatkan janji yang sukses. Bicaralah dengan Anda segera. Pelajaran 4, saya baru saja membuat batch spaghetti untuk makan malam. Hei Anna, saya baru saja membuat batch spaghetti untuk makan malam, dan ternyata enak. Apakah Anda ingin mencoba beberapa? Hai John, kedengarannya luar biasa. Aku suka spaghetti. Saya pasti ingin mencoba beberapa kebaikan buatan Anda. Terima kasih telah menawarkan. Selamat datang, Anna. Saya bangga dengan keterampilan membuat spaghetti saya. Saya menggunakan saus tomat buatan sendiri dengan campuran bumbu dan rempah-rempah. Ini dikemas dengan rasa.
Kedengarannya sangat menyenangkan, John. Saya bisa membayangkan aroma memenuhi dapur. Apakah ada hal lain di spaghetti, seperti bakso atau sayuran? Ya, memang. Saya menambahkan beberapa bakso buatan sendiri yang berair ke spaghetti. Mereka dibumbui dengan sempurna dan menambahkan elemen kelezatan ekstra. Saya juga menambahkan beberapa paprika tumis dan bawang bombay untuk sentuhan warna-warni. Oh, itu fantastis, John. Bakso dan sayuran membuat spaghetti menjadi lebih menyenangkan. Aku mulai lapar hanya memikirkannya. Kapan aku bisa datang? Kau dipersilakan untuk datang kapan saja, Anna. Spaghetti sudah siap, dan saya punya banyak hal untuk dibagikan. Bagaimana kalau kau datang sekitar 30 menit lagi? Itu seharusnya memberi saya cukup waktu untuk mengatur meja. Itu bekerja dengan sempurna untukku, John. Aku akan berada di sana dalam 30 menit. Aku tidak sabar untuk mencicipi spaghetti nikmatmu. Haruskah aku membawa sesuatu? Hanya nafsu makanmu, Anna. Saya memiliki segalanya yang tercakup. Kita bisa menikmati spaghetti bersama dan menyusul hari kita. Ini akan menjadi malam yang nyaman dan lezat. Kedengarannya seperti rencana, John. Aku akan segera ke sana, dan aku menantikan kumpul-kumpul makan malam kecil kita. Terima kasih telah mengundang saya. Dengan senang hati, Anna. Selalu menyenangkan untuk berbagi makanan enak dan teman yang baik. Sampai jumpa sebentar lagi. Sampai jumpa, John. Saya bersemangat untuk pesta spaghetti ini. Pelajaran 5, saya menerima paket untuk Anda hari ini. Hai Anna, saya menerima paket untuk Anda hari ini. Apakah Anda ingin saya membawanya ke tempat Anda? Hai John, itu bagus untuk didengar. Terima kasih telah menawarkan untuk membawanya. Jika tidak terlalu merepotkan, bisakah Anda mengirimkannya ke rumah saya? Tentu saja, Anna. Ini tidak masalah sama sekali. Aku akan memastikan untuk mampir ke tempatmu nanti hari ini dan mengantarkan parselnya. Jam berapa yang paling cocok untuk Anda? Bagaimana sekitar jam 6 sore, John? Saya harus pulang saat itu, dan itu memberi saya cukup waktu untuk menyelesaikan pekerjaan saya untuk hari itu. Jam 6 sore bekerja untukku, Anna. Aku akan mencatatnya. Apakah ada sesuatu yang spesifik yang harus saya perhatikan atau instruksi khusus mengenai paket tersebut? Ini kotak berukuran sedang, John. Hanya beberapa buku yang saya pesan secara online. Tidak ada instruksi khusus, tetapi tolong tangani dengan hati-hati. Saya tidak ingin ada yang rusak. Tercatat, Anna. Saya akan menanganinya dengan hati-hati dan memastikan itu mencapai Anda dengan aman. Apakah ada hal lain yang perlu saya lakukan saat saya di sana? Sebenarnya, John, karena kau datang, maukah kau mengambil suratku dari kotak surat? Saya sudah pergi selama beberapa hari dan belum sempat memeriksanya. Tidak masalah sama sekali, Anna. Saya pasti bisa mengumpulkan surat Anda untuk Anda. Selalu baik untuk tetap berada di atas segalanya. Anggap saja sudah selesai. Terima kasih banyak, John. Saya sangat menghargai bantuan Anda dengan paket dan surat. Sangat menyenangkan memiliki teman yang dapat diandalkan seperti Anda. Selamat datang, Anna. Dengan senang hati saya membantu Anda. Teman-teman saling membantu, bagaimanapun juga. Sampai jumpa jam 6 sore dengan paket dan surat di tangan. Aku menantikannya, John. Terima kasih lagi untuk semuanya. Sampai jumpa nanti. Sampai jumpa, Anna.
Berhati-hatilah sampai saat itu. Pelajaran 6, saya berpikir untuk mencoba restoran baru di pusat kota untuk makan malam-malam ini. Hai Anna, aku sedang berpikir untuk mencoba restoran baru di pusat kota untuk makan malam-malam ini. Apakah Anda ingin bergabung dengan saya? Hai John, kedengarannya seperti ide bagus. Saya juga ingin memeriksa tempat itu. Haruskah kita memesan meja? Tentu saja, Anna. Selalu lebih baik untuk memesan meja, terutama di restoran populer. Jam berapa yang paling cocok untuk Anda? Bagaimana jam 7 malam, John? Itu seharusnya memberi kita cukup waktu untuk menyelesaikan pekerjaan apapun dan bersiap-siap untuk makan malam. Jam 7 malam bekerja untukku, Anna. Aku akan menelepon restoran dan membuat reservasi untuk 2 orang. Apakah Anda memiliki preferensi tempat duduk, seperti stand atau meja di dekat jendela? Tidak juga, John. Saya terbuka untuk pengaturan tempat duduk apapun. Selama kami memiliki tempat yang nyaman untuk menikmati makanan kami, saya senang. Baiklah, aku akan memberitahu mereka bahwa kita terbuka untuk tempat duduk apapun. Apakah ada sesuatu yang ingin Anda coba dari menu? Saya mendengar mereka memiliki hidangan pasta yang enak. Pasta terdengar bagus bagiku, John. Saya pernah mendengar lasagna mereka enak. Saya mungkin mencobanya. Tapi saya terbuka untuk rekomendasi lain juga. Pilihan bagus, Anna. Saya juga pernah mendengar hal-hal baik tentang lasagna mereka. Saya akan memastikan untuk menyebutkan bahwa kami tertarik untuk mencobanya ketika saya membuat reservasi. Terima kasih, John. Aku menghargainya. Aku benar-benar menantikan makan malam kita malam ini. Ini akan menjadi malam yang menyenangkan. Aku juga, Anna. Selalu menyenangkan mencoba restoran baru dan menikmati makanan enak dengan teman yang baik. Saya akan menelepon dan membuat reservasi segera. Terima kasih lagi, John. Kau teman yang bijaksana. Aku akan siap jam 7 malam sampai jumpa. Selamat datang, Anna. Ini adalah kesenangan saya. Sampai jumpa jam 7 malam untuk makan malam yang menyenangkan. Berhati-hatilah sampai saat itu. Jaga juga, John. Sampai jumpa lagi. Pelajaran 7, saya baru saja membuat reservasi untuk makan malam-malam ini. Hai Anna, aku baru saja membuat reservasi untuk makan malam-malam di restoran baru di pusat kota. Saya meminta meja di dekat jendela sehingga kami dapat menikmati pemandangan laut. Itu luar biasa, John. Saya suka ide memiliki pemandangan saat kami makan. Ini akan membuat malam menjadi lebih istimewa. Terima kasih telah meminta meja di dekat jendela. Selamat datang, Anna. Saya tahu betapa Anda menikmati pemandangan yang indah. Aku senang aku bisa mengatur itu untuk kita. Saya harap kita mendapatkan meja dengan pemandangan laut yang sempurna. Aku yakin itu akan luar biasa, John. Bahkan sekilas laut akan menambah sentuhan ketenangan pada makan malam kami. Saya sudah bisa membayangkan suasana yang menenangkan. Ini akan menjadi pengalaman yang menyenangkan, Anna. Bayangkan saja menikmati makanan lezat sambil menyaksikan ombak dan matahari terbenam. Ini cara sempurna untuk melepas lelah. Tentu saja, John. Kedengarannya seperti mimpi. Aku sudah mulai bersemangat. Apakah Anda tahu apakah mereka mengkonfirmasi permintaan kami untuk meja di dekat jendela? Saya tidak menerima konfirmasi, Anna, tapi saya menyebutkannya dengan jelas selama reservasi. Mereka mengatakan mereka akan melakukan yang terbaik untuk mengakomodasi permintaan kami.
Kita bisa berharap yang terbaik. Itu bisa dimengerti, John. Selama mereka menyadari preferensi kami, saya yakin mereka akan mencoba yang terbaik untuk mewujudkannya. Bahkan jika kita tidak mendapatkan tabel yang tepat yang kita inginkan, itu masih akan menjadi pengalaman hebat. Itulah semangatnya, Anna. Terlepas dari pengaturan tempat duduk, kita akan memiliki waktu yang indah. Makanan enak, teman yang baik, dan suasana yang indah, apalagi yang bisa kita minta. Kau benar, John. Ini adalah perusahaan yang paling penting. Saya bersyukur memiliki Anda sebagai teman dan teman makan saya. Aku sudah menantikan malam ini. Perasaan itu saling menguntungkan, Anna. Saya juga menghargai persahabatan kami. Ini akan menjadi malam yang tak terlupakan. Aku akan menjemputmu pukul 18.30 supaya kita bisa pergi ke restoran. Kedengarannya sempurna, John. Aku akan siap pukul 18.30 sampai jumpa lagi, dan terima kasih lagi untuk mengatur semuanya. Malam ini akan menjadi spesial. Sampai jumpa, Anna. Bersiaplah untuk malam yang menyenangkan. Saya tidak sabar untuk menikmati makan malam dan pemandangan indah bersama Anda. Berhati-hatilah sampai saat itu. Pelajaran 8, apa kota favorit Anda untuk bepergian? Hei Anna, saya telah berpikir tentang merencanakan perjalanan, dan saya bertanya-tanya, apa kota favorit Anda untuk bepergian? Hai John, itu pertanyaan yang sulit. Saya beruntung mengunjungi banyak kota yang luar biasa, tetapi jika saya harus memilih satu, saya akan mengatakan Barcelona. Ini adalah kota yang semarak dengan arsitektur yang indah, makanan lezat, dan budaya yang kaya. Saya memiliki waktu yang luar biasa menjelajahi jalan-jalannya dan berendam dalam suasana Mediterania. Barcelona terdengar luar biasa, Anna. Saya telah mendengar begitu banyak hal hebat tentang hal itu. Kombinasi seni, sejarah, dan pantai harus menciptakan pengalaman yang unik. Saya pasti akan menambahkannya ke bucket list perjalanan saya. Aku senang mendengarnya, John. Barcelona benar-benar menawarkan sesuatu untuk semua orang. Tapi saya penasaran, apa kota favorit Anda untuk bepergian? Yah, Anna, ini pilihan yang sulit bagiku juga, tapi jika aku harus memilih satu, aku akan mengatakan Tokyo. Energi dan semangat kota tidak tertandingi. Perpaduan antara tradisi dan modernitas, makanan yang luar biasa, dan budaya yang menarik menjadikannya tujuan yang menawan. Tokyo terdengar luar biasa, John. Saya selalu ingin mengunjungi Jepang. Kombinasi teknologi futuristik, kuil tradisional, dan masakan lezat sangat menarik. Aku bisa mengerti kenapa itu favoritmu. Tentu saja, Anna. Jepang memiliki pesona unik yang tidak dapat ditemukan di tempat lain. Saya sangat merekomendasikan untuk memasukkannya ke daftar keinginan perjalanan Anda. Saya yakin Anda akan memiliki waktu yang luar biasa menjelajahi Tokyo dan kota-kota lain di Jepang. Saya pasti akan mengingatnya, John. Terima kasih atas rekomendasinya. Sepertinya kita berdua memiliki beberapa rencana perjalanan yang menarik ke depan. Mari kita jelajahi kota-kota baru dan menciptakan kenangan yang tak terlupakan. Aku tidak bisa lebih setuju, Anna. Bepergian adalah cara yang luar biasa untuk memperluas wawasan kita dan menciptakan pengalaman abadi. Saya bersemangat untuk petualangan masa depan kami dan cerita yang akan kami bagikan. Aku juga, John. Mari kita mewujudkannya. Inilah tujuan baru dan kegembiraan menemukan dunia bersama. Sorak-sorai. Salam, Anna. Untuk perjalanan yang menakjubkan dan momen berharga. Saya tidak sabar untuk memulai petualangan kami berikutnya. Sampai saat itu, berhati-hatilah dan selamat bepergian.
Berhati-hatilah juga, John. Perjalanan aman dan sampai jumpa segera. Mari kita mewujudkan impian perjalanan kita. Pelajaran 9, saya baru-baru ini menemukan kedai kopi spesial ini di kota. Hai Anna, baru-baru ini saya menemukan kedai kopi spesial di kota ini yang menyajikan kopi unik dan beraroma. Pernahkah Anda mencoba kopi spesial sebelumnya? Hai John, kedengarannya menarik. Saya menikmati mencoba berbagai jenis kopi, tetapi saya belum memiliki kesempatan untuk mencoba campuran khusus atau unik. Apa yang membuat kedai kopi ini begitu istimewa? Nah, Anna, mereka mengambil kacang mereka dari berbagai daerah di seluruh dunia dan dengan hati-hati memanggangnya untuk menghasilkan rasa tertentu. Mereka menawarkan berbagai metode pembuatan bir dan memiliki kombinasi kreatif dengan berbagai bahan seperti rempah-rempah, coklat, atau bahkan ekstrak buah. Ini pengalaman yang sama sekali baru. Kedengarannya menyenangkan, John. Saya suka ide menjelajahi profil rasa yang berbeda dalam kopi. Ini menambahkan dimensi baru untuk pengalaman minum. Apakah mereka memiliki rekomendasi khusus? Tentu saja, Anna. Mereka memiliki campuran khas yang disebut Velvet Sunrise. Ini adalah kopi panggang sedang dengan sedikit karamel dan sentuhan kayu manis. Ini halus dan memiliki rasa manis yang unik. Saya sangat merekomendasikan untuk mencobanya. Velvet Sunrise, terdengar luar biasa, John. Saya penggemar karamel dan kayu manis, jadi saya yakin saya akan menikmatinya. Saya pasti akan mengawasi campuran khusus ini ketika saya mengunjungi kedai kopi itu. Senang mendengarnya, Anna. Saya yakin Anda akan menghargai rasa yang kaya dari Velvet Sunrise. Jangan lupa untuk memasangkannya dengan salah satu kue yang baru dipanggang. Ini kombinasi yang sempurna. Oh, aku tidak akan melupakan itu, John. Kopi dan kue kering berjalan beriringan. Saya bisa membayangkan aroma dan rasanya sudah. Saya sangat menantikan untuk mencobanya. Ini akan menjadi suguhan, Anna. Menjelajahi kopi dan rasa yang berbeda bisa menjadi petualangan yang menyenangkan. Beritahu saya ketika Anda berencana untuk mengunjungi kedai kopi, dan kita bisa pergi bersama. Kedengarannya seperti rencana, John. Saya akan memberitahu Anda ketika saya siap memulai petualangan kopi ini. Selalu lebih menyenangkan untuk mencoba hal-hal baru dengan seorang teman. Terima kasih telah berbagi penemuan menarik ini. Selamat datang, Anna. Saya senang saya bisa berbagi ini dengan Anda. Saya menantikan acara minum kopi kami. Ini akan menjadi pengalaman khusus. Sampai saat itu, berhati-hatilah dan nikmati hari Anda. Berhati-hatilah juga, John. Nikmati harimu juga. Sampai jumpa sebentar lagi untuk kopi spesial dan waktu berkualitas. Sorak-sorai. Pelajaran 10, saya mendengar bahwa sayuran hijau sangat baik untuk kesehatan kita. Hai Anna, saya telah mencoba makan lebih sehat akhir-akhir ini, dan saya mendengar bahwa sayuran hijau sangat baik untuk kesehatan kita. Apakah Anda memiliki favorit yang akan Anda rekomendasikan? Hai John, senang mendengar bahwa Anda berfokus pada makan sehat. Sayuran hijau memang dikemas dengan nutrisi. Salah satu sayuran hijau favorit saya adalah bayam. Ini kaya akan zat besi, vitamin, dan antioksidan. Plus, ini serbaguna dan dapat ditambahkan ke salad, smoothie, atau hidangan yang dimasak. Bayam terdengar seperti pilihan yang bagus, Anna. Saya telah mendengar itu sangat bermanfaat bagi kesehatan kita secara keseluruhan. Saya pasti akan mencoba memasukkannya ke dalam makanan saya. Adakah sayuran hijau lain yang akan Anda sarankan? Tentu saja, John. Sayuran hijau fantastis lainnya adalah brokoli. Ini syarat dengan vitamin C, K, dan A,
serta serat. Ini bagus untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita dan mendukung pencernaan yang sehat. Anda bisa mengukusnya, memanggangnya, atau menambahkannya ke tumis. Itu luar biasa, Anna. Saya selalu menyukai brokoli, tetapi saya tidak menyadari betapa bergizi brokoli itu. Saya akan memastikan untuk memasukkannya lebih sering dalam makanan saya. Apakah ada sayuran hijau lain yang harus saya pertimbangkan? Ya, John. Sayuran hijau lain yang sangat bermanfaat adalah kangkung. Ini adalah pembangkit tenaga listrik hijau berdaun, dikemas dengan vitamin, mineral, dan antioksidan. Ini bagus untuk kesehatan mata, kesehatan tulang, dan memiliki sifat antiinflamasi. Anda bisa menikmatinya dalam salad, smoothie, atau bahkan membuat keripik kangkung. Kale terdengar mengesankan, Anna. Saya telah melihatnya mendapatkan popularitas baru-baru ini, tetapi saya tidak menyadari banyak manfaat kesehatannya. Saya pasti akan mencobanya. Senang mengetahui bahwa ada begitu banyak sayuran hijau yang lezat dan bergizi di luar sana. Tentu saja, John. Sayuran hijau menawarkan berbagai manfaat kesehatan dan dapat dimasukkan ke dalam berbagai hidangan. Kuncinya adalah menemukan yang Anda sukai dan bereksperimen dengan metode memasak yang berbeda. Ini semua tentang menemukan apa yang terbaik untuk Anda. Terima kasih telah berbagi wawasan ini, Anna. Saya menghargai rekomendasi Anda. Dengan semua pilihan sayuran hijau ini, saya merasa termotivasi untuk membuat pilihan yang lebih sehat. Mari kita saling mendukung dalam perjalanan kita menuju kesehatan yang lebih baik. Selamat datang, John. Aku senang bisa membantu. Tentu saja, mari memotivasi dan menginspirasi satu sama lain dalam perjalanan ini. Makan sehat bisa menyenangkan dan bermanfaat. Ini untuk kesehatan dan kesejahteraan kita. Selamat untuk itu, Anna. Inilah gaya hidup yang lebih hijau dan sehat. Berhati-hatilah, dan semoga harimu menyenangkan. Berhati-hatilah juga, John. Nikmati hari yang fantastis yang diisi dengan makanan bergizi dan lezat. Sampai jumpa lagi. Pelajaran 11. Apakah Anda ingin mengambil minuman di suatu tempat di dekatnya? Hai Anna, aku merasa sangat haus. Apakah Anda ingin mengambil minuman di suatu tempat di dekatnya? Hai John. Kedengarannya seperti ide bagus. Minuman seperti apa yang Anda inginkan? Kopi, teh, atau sesuatu yang menyegarkan seperti smoothie? Aku bisa pergi untuk minum yang menyegarkan. Cuacanya cukup hangat hari ini. Bagaimana kalau kita coba tempat smoothie baru yang baru saja dibuka di jalan? Itu pilihan yang sempurna, John. Aku mendengar banyak hal tentang tempat itu. Mereka memiliki berbagai macam smoothie buah dan bahkan beberapa kombinasi unik. Saya bersemangat untuk mencobanya. Bagus. Saya menantikan untuk menjelajahi menu mereka. Saya pernah mendengar mereka memiliki smoothie mangga nanas tropis yang seharusnya luar biasa. Apakah itu terdengar menarik bagi Anda? Benar sekali. Mangga dan nanas adalah dua buah favorit saya. Saya mendukung kombinasi rasa tropis. Kedengarannya seperti pilihan yang sempurna untuk hari yang panas seperti hari ini. Aku senang kau menyukai ide itu, Anna. Aku yakin kita tidak akan kecewa. Dan jika kita merasa ingin berpetualang, kita selalu dapat mencoba salah satu smoothie khusus mereka dengan bahan-bahan unik seperti air kelapa atau biji chia. Kedengarannya menarik, John. Saya selalu siap untuk mencoba sesuatu yang baru. Mari kita sedikit berpetualang dan jelajahi pilihan spesialisasi mereka. Siapa tahu, kita mungkin menemukan favorit baru. Itu semangatnya, Anna. Selalu menyenangkan untuk mencoba hal-hal baru. Saya senang dengan petualangan smoothie kami.
Haruskah kita pergi ke sana sekarang? Tentu saja, John. Saya siap untuk memuaskan dahaga saya dan menikmati smoothie yang lezat. Ayo pergi dan bersenang-senang. Aku akan menemuimu di luar dalam beberapa menit. Kedengarannya bagus, Anna. Aku akan menemuimu di sana. Bersiaplah untuk minuman yang menyegarkan dan menyenangkan. Sampai jumpa sebentar lagi. Sampai jumpa, John. Menantikannya. Jaga dan sampai jumpa sebentar lagi. Pelajaran 12. Apakah Anda keberatan jika saya merokok di sini? Hei Anna, apa kau keberatan jika aku merokok di sini? Hai John. Sebenarnya, saya lebih suka jika Anda tidak merokok di sini. Saya punya beberapa alasan mengapa. Oh, sungguh? Apa alasan Anda di balik itu? Nah, pertama, merokok berbahaya bagi kesehatan kita, dan kedua, itu juga bisa tidak menyenangkan bagi orang yang tidak merokok atau sensitif terhadap asap rokok. Ini dapat mempengaruhi kualitas udara dan membuatnya tidak nyaman bagi orang lain. Itu poin yang adil, Anna. Saya memahami risiko kesehatan yang terkait dengan merokok, dan saya pasti tidak ingin membuat orang lain tidak nyaman. Saya minta maaf karena bertanya di tempat pertama. Tidak masalah, John. Saya menghargai pengertian Anda. Penting untuk mempertimbangkan kesejahteraan dan kenyamanan orang-orang di sekitar kita. Jika Anda merasa perlu merokok, saya sarankan mencari area merokok yang ditunjuk atau melangkah keluar di tempat yang tidak akan mempengaruhi orang lain. Kau benar, Anna. Penting untuk memperhatikan orang lain di ruang publik. Saya akan memastikan untuk menemukan tempat yang tepat jika saya merasa perlu merokok. Terima kasih telah mengingatkanku tentang itu. Selamat datang, John. Saya senang kita bisa melakukan diskusi ini. Selalu baik untuk memiliki percakapan terbuka tentang hal-hal ini. Apakah ada hal lain di pikiran Anda? Tidak, itu adalah hal utama yang ingin saya diskusikan. Saya menghargai kejujuran dan pengertian Anda, Anna. Mari kita terus menikmati waktu kita bersama tanpa ketidaknyamanan. Tentu saja, John. Mari kita manfaatkan waktu kita bersama sebaik-baiknya. Jika Anda memiliki pertanyaan lain atau apapun yang ingin Anda bicarakan, jangan ragu untuk memberitahu saya. Pelajaran 13, saya baru saja menerima tagihan listrik saya. Hai Anna, saya baru saja menerima tagihan listrik saya, dan sepertinya lebih tinggi dari biasanya. Pernahkah Anda memiliki pengalaman serupa? Hai John. Ya, aku bisa menghubunginya. Terkadang tagihan listrik bisa lebih tinggi dari yang diharapkan. Ada beberapa faktor yang dapat berkontribusi untuk itu. Pernahkah Anda memperhatikan perubahan konsumsi energi Anda baru-baru ini? Itu poin yang bagus, Anna. Saya tidak dapat memikirkan perubahan besar, tetapi saya harus melihat lebih dekat. Mungkin saya telah menggunakan peralatan atau perangkat tertentu lebih sering tanpa menyadarinya. Saya juga harus memeriksa apakah ada masalah dengan kebocoran energi atau peralatan yang rusak. Memeriksa penggunaan alat Anda adalah ide bagus, John. Terkadang kita mengabaikan berapa banyak energi yang dikonsumsi perangkat tertentu, terutama jika kita membiarkannya dalam mode siaga. Mungkin ada baiknya mempertimbangkan alternatif hemat energi atau menyesuaikan kebiasaan kita untuk mengurangi penggunaan. Kau benar, Anna. Saya akan memastikan untuk lebih memperhatikan konsumsi energi saya ke depan. Ini bukan hanya tentang menghemat uang tetapi juga menjadi lebih ramah lingkungan. Apakah ada tips lain yang Anda miliki untuk membantu menurunkan tagihan listrik? Tentu saja, John.
Beberapa tips lain untuk menurunkan tagihan listrik termasuk menggunakan bola lampu LED yang lebih hemat energi dan memastikan untuk mencabut perangkat saat tidak digunakan. Selain itu, mengisolasi rumah Anda dengan benar dapat membantu mengatur suhu dan mengurangi kebutuhan pemanasan atau pendinginan yang berlebihan. Itu saran yang bagus, Anna. Saya pasti akan melihat bola lampu LED dan melihat apakah saya dapat membuat beberapa perbaikan dalam isolasi. Sangat menyenangkan mengetahui bahwa ada langkah-langkah sederhana yang dapat saya ambil untuk membuat perbedaan. Terima kasih telah berbagi tips ini. Selamat datang, John. Aku senang bisa membantu. Perubahan kecil dapat bertambah seiring waktu dan selalu baik untuk menyadari penggunaan energi kita. Jika Anda memiliki pertanyaan lain atau membutuhkan bantuan lebih lanjut, jangan ragu untuk bertanya. Terima kasih, Anna. Saya menghargai kesediaan Anda untuk membantu. Saya akan mengawasi konsumsi energi saya dan menerapkan tips ini. Mari berharap untuk melihat dampak positif pada tagihan listrik saya berikutnya. Semoga harimu menyenangkan. Selamat datang, John. Saya yakin Anda akan melihat perbedaan. Nikmati hari yang fantastis juga, dan jangan ragu untuk menghubungi jika Anda membutuhkan saran lebih lanjut. Hati-hati! Pelajaran 14, istilah istirahat akan datang. Hai Anna, istilah istirahat akan datang, dan saya bertanya-tanya di mana kita bisa membawa anak-anak untuk jalan-jalan yang menyenangkan. Ada ide? Hai John, aku juga berpikir tentang itu. Bagaimana kalau membawanya ke kebun binatang setempat? Ini adalah tempat yang bagus bagi anak-anak untuk belajar tentang hewan yang berbeda dan bersenang-senang. Kedengarannya seperti ide yang fantastis, Anna. Kebun binatang selalu populer di kalangan anak-anak. Mereka akan senang melihat hewan dari dekat dan mempelajari fakta menarik tentang mereka. Plus, ini adalah cara yang bagus bagi mereka untuk terhubung dengan alam. Tentu saja, John. Ini mendidik dan menghibur. Pilihan lain bisa menjadi taman hiburan terdekat. Mereka biasanya memiliki berbagai wahana dan atraksi yang melayani kelompok usia yang berbeda. Anak-anak akan bersenang-senang. Oh, aku yakin mereka akan melakukannya, Anna. Taman hiburan selalu populer di kalangan anak-anak, dan itu pasti akan membuat liburan mereka berkesan. Kami bisa menghabiskan sepanjang hari di sana, menikmati wahana dan menikmati beberapa makanan lezat. Kedengarannya sangat menyenangkan, John. Anak-anak akan senang. Jika Anda mencari sesuatu yang lebih santai, bagaimana dengan sehari di pantai? Anak-anak dapat membangun istana pasir, berenang, dan menikmati matahari. Ini adalah cara yang bagus untuk bersantai dan memiliki waktu keluarga. Aku suka ide hari pantai, Anna. Ini adalah cara sempurna untuk menikmati alam bebas dan bersantai bersama keluarga. Plus, anak-anak dapat bermain air dan bersenang-senang tanpa akhir di pasir. Aku yakin mereka akan menyukainya. Aku senang kau menyukai saran itu, John. Ini semua tentang menciptakan kenangan indah dengan anak-anak selama istirahat semester mereka. Kami juga dapat mempertimbangkan hiking atau mengunjungi cagar alam terdekat. Ini akan menjadi kesempatan besar bagi mereka untuk menjelajahi dan menghargai keindahan alam. Itu ide yang brilian, Anna. Hiking dan terhubung dengan alam akan menjadi pengalaman yang fantastis bagi anak-anak. Penting untuk menanamkan cinta untuk alam bebas di dalamnya di usia muda. Plus, ini akan menjadi kesempatan besar bagi kita semua untuk berolahraga dan udara segar. Tentu saja, John. Kegiatan di luar ruangan memiliki banyak manfaat bagi anak-anak dan kita. Ini tentang menemukan keseimbangan antara kesenangan dan belajar. Saya yakin apapun yang Anda pilih, anak-anak akan memiliki waktu yang indah selama istirahat semester mereka.
Terima kasih, Anna. Saya menghargai saran dan antusiasme Anda. Anda benar, selama kita menghabiskan waktu berkualitas bersama, itu akan menjadi istirahat jangka panjang yang bagus untuk anak-anak. Mari kita rencanakan sesuatu yang menarik dan menciptakan kenangan abadi. Selamat datang, John. Aku senang bisa membantu. Mari kita rencanakan liburan semester yang luar biasa untuk anak-anak dan menjadikannya yang tak terlupakan. Jika Anda membutuhkan ide atau bantuan lagi, jangan ragu untuk menghubungi. Bersenang-senanglah bersama keluarga Anda. Terima kasih, Anna. Saya pasti akan mengingatnya. Selamat bersenang-senang juga, dan berhati-hatilah. Pelajaran 15, saya telah berpikir untuk mendapatkan mobil baru. Hai Anna, aku sudah berpikir untuk membeli mobil baru. Apakah Anda punya saran atau rekomendasi? Hai John, itu keputusan yang menarik. Itu benar-benar tergantung pada apa yang Anda cari di mobil baru. Apakah Anda tertarik dengan jenis atau merek tertentu? Aku terbuka untuk pilihan yang berbeda, Anna. Saya membutuhkan sesuatu yang dapat diandalkan, nyaman, dan cocok untuk keluarga saya. Fitur keamanan juga menjadi prioritas bagi saya. Apakah Anda punya saran? Nah, berdasarkan kriteria Anda, saya akan merekomendasikan untuk mencari SUV atau minivan. Mereka cenderung menawarkan ruang dan kenyamanan yang baik untuk keluarga, dan banyak model dilengkapi dengan fitur keselamatan canggih juga. Itu masuk akal, Anna. Saya pasti akan mempertimbangkan opsi-opsi itu. Adakah merek atau model tertentu yang menurut Anda layak untuk dicoba? Tentu, John. Beberapa merek SUV populer yang dikenal karena keandalan dan fitur keamanannya termasuk Honda, Toyota, dan Subaru. Model seperti Honda CR-V, Toyota RAV4, dan Subaru Forester sering dipuji karena fitur-fiturnya yang ramah keluarga. Terima kasih, Anna. Saya akan meneliti model-model itu dan melihat mana yang paling sesuai dengan kebutuhan saya. Saya juga ingin memastikan saya mendapatkan efisiensi bahan bakar yang baik. Akan sangat bagus untuk menghemat biaya bahan bakar dalam jangka panjang. Tentu saja, John. Efisiensi bahan bakar merupakan faktor penting untuk dipertimbangkan. Dalam hal ini, Anda mungkin ingin melihat kendaraan hibrida atau listrik juga. Mereka menawarkan penghematan bahan bakar yang sangat baik dan lebih ramah lingkungan. Itu saran yang bagus, Anna. Saya pasti akan menjelajahi opsi hibrida dan listrik juga. Ini akan menjadi cara yang bagus untuk mengurangi jejak karbon saya dan menghemat biaya bahan bakar. Saya menghargai masukan Anda. Selamat datang, John. Aku senang bisa membantu. Ingatlah untuk menguji coba kendaraan yang Anda minati dan bandingkan fitur, keandalan, dan biaya kepemilikannya secara keseluruhan. Sangat penting untuk menemukan yang cocok untuk Anda dan keluarga Anda. Aku akan mengingatnya, Anna. Uji mengemudi sangat penting untuk merasakan mobil dan menilai kesesuaiannya. Saya bersemangat untuk memulai proses pencarian mobil sekarang. Sekali lagi terima kasih atas bimbingan Anda. Tidak masalah, John. Saya senang membantu. Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut atau membutuhkan saran lebih lanjut selama pencarian mobil Anda, jangan ragu untuk menghubungi kami. Semoga berhasil menemukan mobil yang sempurna untuk Anda dan keluarga Anda. Terima kasih, Anna. Saya menghargai dukungan Anda. Saya pasti akan menghubungi jika saya membutuhkan lebih banyak bantuan. Berhati-hatilah dan semoga hari Anda menyenangkan. Selamat datang, John. Berhati-hatilah juga, dan semoga harimu menyenangkan. Pelajaran 16, saya di sini untuk check-in untuk penerbangan saya. Selamat pagi.
Aku di sini untuk check-in untuk penerbanganku. Bisakah Anda membantu saya dengan itu? Selamat pagi, John. Tentu saja, saya akan dengan senang hati membantu Anda. Bolehkah saya mendapatkan paspor dan rincian penerbangan Anda? Tolong? Ini paspor saya. Penerbangan saya dengan Airline XYZ dan tujuannya adalah New York City. Terima kasih, John. Biarkan saya memverifikasi reservasi Anda. Ah, ini dia. Anda dipesan dengan penerbangan XYZ 123 yang berangkat pukul 14 dari gerbang 5. Saya akan mencetak boarding pass Anda dan menandai bagasi Anda. Berapa banyak tas yang akan Anda check-in? Saya punya 2 tas untuk check-in, dan saya juga akan membawa tas changing. Baiklah, saya akan mencetak 2 label bagasi untuk tas check-in Anda dan boarding pass untuk Anda. Tolong letakkan tas Anda di timbangan satu persatu, dan saya akan mengurus penandaannya. Ini tas pertama. Beratnya sekitar 20 kilogram. Dan inilah yang kedua, beratnya sekitar 15 kilogram. Terima kasih. Saya akan melampirkan tag bagasi ke tas Anda, dan mereka akan dimuat ke pesawat untuk Anda. Berikut adalah boarding pass Anda. Ini memiliki nomor kursi dan informasi gerbang keberangkatan Anda. Silakan lanjutkan ke pos pemeriksaan keamanan setidaknya 1 jam sebelum penerbangan Anda. Sempurna, terima kasih atas bantuanmu, Anna. Hanya untuk memastikan, gerbang keberangkatan saya adalah gerbang 5, kan? Ya, itu benar. Gerbang keberangkatan Anda adalah gerbang 5. Akan ada layar dan rambu di seluruh bandara untuk memandu Anda. Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut atau memerlukan informasi tambahan, jangan ragu untuk bertanya. Terima kasih. Saya menghargai bantuan Anda. Aku akan pergi ke pos pemeriksaan keamanan sekarang. Semoga harimu menyenangkan. Anda dipersilakan. Aku senang bisa membantumu. Dapatkan penerbangan yang aman dan menyenangkan ke New York City. Jika Anda memerlukan bantuan selama perjalanan Anda, jangan ragu untuk menghubungi kami. Semoga harimu menyenangkan. Pelajaran 17, saya perlu membeli pengering rambut baru. Hai Anna, saya perlu membeli pengering rambut baru. Apakah Anda memiliki rekomendasi atau tips? Hai John. Tentu, saya bisa membantu Anda dengan itu. Ketika datang ke pengering rambut, ada beberapa faktor penting yang perlu dipertimbangkan. Apakah Anda mencari jenis tertentu atau fitur tertentu? Aku tidak mencari sesuatu yang terlalu mewah, Anna. Hanya pengering rambut yang andal yang menyelesaikan pekerjaan secara efisien. Akan lebih bagus jika memiliki pengaturan suhu dan lampiran diffuser untuk rambut keriting saya. Aku mengerti, John. Dalam hal ini, Anda mungkin ingin mencari pengering rambut dengan beberapa pengaturan panas dan kecepatan. Ini akan memungkinkan Anda untuk menyesuaikan suhu dan aliran udara sesuai dengan jenis rambut dan kebutuhan penataan rambut Anda. Sedangkan untuk lampiran diffuser, banyak pengering rambut menyertainya atau menawarkannya sebagai aksesori. Kedengarannya sempurna, Anna. Saya akan memastikan untuk memeriksa fitur-fitur tersebut. Apakah Anda memiliki rekomendasi untuk merek atau model tertentu yang dikenal karena kualitasnya? Ada beberapa merek terkemuka yang dikenal dengan kualitas pengering rambut mereka. Beberapa pilihan populer termasuk Dyson, Babyliss, dan Remington. Pengering rambut Dyson sangat dihargai karena teknologi inovatifnya, tetapi harganya bisa sedikit mahal. Babyliss dan Remington menawarkan opsi yang andal dan terjangkau. Terima kasih, Anna. Saya pasti akan melihat merek-merek tersebut. Harga jelas merupakan pertimbangan bagi saya,
Jadi ada baiknya mengetahui bahwa ada opsi yang dapat diandalkan yang tersedia pada titik harga yang berbeda. Selamat datang, John. Penting untuk menemukan pengering rambut yang sesuai dengan anggaran Anda dan memenuhi kebutuhan Anda. Saya juga akan merekomendasikan membaca ulasan pelanggan dan memeriksa garansi yang ditawarkan oleh pabrikan. Ini dapat memberi Anda gambaran yang lebih baik tentang keandalan produk dan kepuasan pelanggan. Itu poin yang bagus, Anna. Saya pasti akan melakukan penelitian dan membaca ulasan sebelum membuat keputusan akhir. Itu selalu membantu untuk mendengar dari orang-orang yang telah menggunakan produk ini. Tentu saja, John. Meneliti dan membaca ulasan dapat memberikan wawasan yang berharga. Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut atau membutuhkan bantuan lebih lanjut saat berbelanja pengering rambut, jangan ragu untuk bertanya. Aku di sini untuk membantu. Terima kasih, Anna. Saya menghargai bantuan dan saran Anda. Saya pasti akan menghubungi jika saya memiliki pertanyaan lagi. Semoga harimu menyenangkan. Selamat datang, John. Aku senang bisa membantumu. Semoga harimu menyenangkan juga, dan semoga berhasil menemukan pengering rambut yang sempurna untuk kebutuhan Anda. Pelajaran 18, saya telah berpikir untuk mengajukan kartu keanggotaan baru. Hai Anna, saya sudah berpikir untuk mengajukan kartu keanggotaan baru. Apakah Anda memiliki informasi atau saran tentang bagaimana melakukannya? Hai John. Tentu, saya bisa membantu Anda dengan itu. Jenis kartu keanggotaan apa yang Anda minati? Apakah untuk toko tertentu, organisasi, atau yang lainnya? Saya tertarik dengan kartu keanggotaan untuk pusat kebugaran, Anna. Saya telah pergi ke sana secara teratur dan berpikir akan bermanfaat untuk memiliki keanggotaan untuk fasilitas tambahan dan akses ke fasilitas eksklusif. Itu ide yang bagus, John. Untuk mengajukan keanggotaan pusat kebugaran, Anda biasanya harus mengunjungi fasilitas mereka secara langsung. Mereka akan memberi Anda formulir aplikasi untuk diisi, dan Anda mungkin perlu memberikan beberapa informasi pribadi dan identifikasi. Aku mengerti. Jadi, saya harus merencanakan kunjungan ke pusat kebugaran untuk mendapatkan formulir aplikasi dan melengkapi dokumen yang diperlukan. Apakah ada hal lain yang harus saya persiapkan atau sadari? Ya, John. Sebaiknya tanyakan tentang biaya keanggotaan, biaya tambahan apapun, dan syarat dan ketentuan yang terkait dengan keanggotaan. Anda mungkin juga ingin bertanya tentang fasilitas dan layanan yang termasuk dalam keanggotaan sehingga Anda dapat membuat keputusan yang tepat. Itu masuk akal, Anna. Saya akan memastikan untuk bertanya tentang biaya, fasilitas, dan detail penting lainnya selama kunjungan saya. Sangat penting untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang akan saya dapatkan dengan keanggotaan. Tentu saja, John. Penting untuk mengetahui apa yang Anda daftarkan dan memastikannya selaras dengan tujuan dan preferensi kebugaran Anda. Jika Anda memiliki pertanyaan atau masalah khusus, jangan ragu untuk bertanya kepada staf di pusat kebugaran. Mereka akan dengan senang hati membantu Anda. Terima kasih, Anna. Saya menghargai bimbingan Anda. Saya akan segera mengunjungi pusat kebugaran dan mengumpulkan semua informasi yang diperlukan sebelum membuat keputusan. Saya senang dengan manfaat tambahan yang dapat ditawarkan oleh keanggotaan. Selamat datang, John. Aku senang bisa membantu. Luangkan waktu Anda untuk mengumpulkan semua informasi yang Anda butuhkan, dan kemudian Anda dapat membuat keputusan berdasarkan informasi tentang keanggotaan. Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut atau membutuhkan bantuan lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi Terima kami. kasih, Anna. Saya pasti akan menghubungi jika saya memiliki pertanyaan lagi. Saya menghargai dukungan Anda. Semoga harimu menyenangkan. Selamat datang, John.
Aku di sini untuk membantu. Semoga harimu menyenangkan juga, dan semoga sukses dengan aplikasi keanggotaan pusat kebugaran Anda. Pelajaran 19, saya pikir kita harus mempertimbangkan untuk kembali ke rumah sedini mungkin. Hai Anna, saya pikir kita harus mempertimbangkan untuk kembali ke rumah secepat mungkin. Bagaimana menurutmu? Hai John, saya mengerti kekhawatiran Anda. Bisakah Anda memberitahu saya mengapa Anda merasa penting bagi kami untuk kembali ke rumah lebih awal? Nah, ada peringatan badai di daerah itu, dan aku lebih suka berada di rumah di tempat yang lebih aman. Saya telah mengawasi pembaruan cuaca, dan sepertinya kondisinya mungkin memburuk di kemudian hari. Aku mengerti, John. Keselamatan jelas merupakan prioritas. Mempertimbangkan peringatan badai dan potensi kondisi yang memburuk mungkin ide yang baik untuk pergi lebih cepat daripada nanti. Sudahkah Anda memeriksa kondisi jalan dan pembaruan lalu lintas untuk merencanakan waktu terbaik untuk pergi? Itu poin yang bagus, Anna. Saya belum memeriksa kondisi jalan. Saya akan segera melakukannya untuk melihat apakah ada penutupan atau penundaan yang dapat memengaruhi perjalanan kami. Sangat penting untuk memiliki perjalanan pulang yang lancar dan aman. Tentu saja, John. Memeriksa kondisi jalan dan pembaruan lalu lintas akan membantu kami menghindari potensi bahaya atau penundaan. Selalu lebih baik untuk bersiap dengan baik sebelum memulai perjalanan, terutama dalam kondisi cuaca buruk. Setuju, Anna. Keselamatan harus menjadi prioritas utama kami. Saya juga akan memberitahu keluarga dan teman-teman kami tentang rencana kami untuk pulang lebih awal, sehingga mereka menyadari keputusan kami dan dapat mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan juga. Itu langkah yang bertanggung jawab, John. Sangat penting untuk memberitahu orang yang kita cintai tentang rencana perjalanan kita, terutama ketika ada potensi risiko yang terlibat. Komunikasi dan koordinasi dapat membantu memastikan keselamatan semua orang. Tentu saja, Anna. Saya percaya lebih baik mengambil tindakan pencegahan dan bersikap proaktif dalam situasi seperti itu. Setelah kami memiliki semua informasi yang diperlukan dan siap, kami dapat pergi lebih awal dan memastikan kami sampai di rumah dengan aman. Tentu saja, John. Saya senang kita berada di halaman yang sama. Jika Anda memerlukan bantuan atau jika ada yang dapat saya lakukan untuk membantu persiapan, beritahu saya. Tetap aman di jalan, dan saya harap Anda memiliki perjalanan pulang yang mulus. Terima kasih, Anna. Saya menghargai dukungan Anda. Saya pasti akan menghubungi jika saya membutuhkan bantuan. Mari kita prioritaskan keselamatan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan perjalanan yang lancar. Semoga harimu menyenangkan. Selamat datang, John. Berhati-hatilah dan semoga harimu menyenangkan juga. Perjalanan aman, dan saya harap Anda sampai di rumah tanpa masalah. Pelajaran 20, mengunjungi rumah sepupu saya. Hai Anna, aku berpikir, karena kita punya waktu luang hari ini, mengapa kita tidak mengunjungi rumah sepupu saya? Sudah lama sejak terakhir kali kita melihat mereka. Hai John, kedengarannya seperti ide bagus. Aku ingin mengunjungi rumah sepupumu. Seberapa jauh tempat mereka dari sini? Dan apakah kita perlu membuat pengaturan sebelum kita pergi? Rumah mereka berjarak sekitar 30 menit berkendara dari sini, jadi tidak terlalu jauh. Adapun pengaturan, aku akan menelepon mereka untuk memberitahu mereka bahwa kita akan datang. Itu selalu baik untuk memberitahu mereka terlebih dahulu. Kedengarannya sempurna, John. Adalah pertimbangan untuk memberi mereka peringatan. Apakah ada sesuatu yang spesifik yang harus kita bawa atau persiapkan untuk kunjungan? Saya berbicara dengan sepupu saya sebelumnya, dan mereka menyebutkan mereka sedang mempersiapkan pertemuan kecil di tempat mereka. Mereka menyarankan kami membawa makanan penutup atau camilan untuk dibagikan.
Kita bisa mampir ke toko roti atau toko kelontong dalam perjalanan untuk mengambil sesuatu. Itu ide yang bagus, John. Adalah bijaksana untuk berkontribusi pada pertemuan tersebut. Saya akan membuat catatan untuk mampir ke toko roti atau toko kelontong dan mengambil makanan penutup atau camilan untuk dibawa. Apakah Anda memiliki preferensi atau saran? Saya pikir sekotak berbagai macam kue kering atau beberapa kue akan menjadi pilihan yang bagus, Anna. Ini adalah sesuatu yang bisa dinikmati semua orang. Tapi jangan ragu untuk memilih sesuatu yang Anda sukai juga. Kedengarannya bagus, John. Aneka kue kering atau kue itu. Aku yakin mereka akan menghargainya. Apakah ada hal lain yang harus kita ingat atau persiapkan untuk kunjungan? Ini akan menjadi ide yang baik untuk membawa hadiah kecil untuk keluarga sepupu saya sebagai tanda penghargaan kami untuk menjamu kami. Mungkin buket bunga atau sebotol anggur? Bagaimana menurutmu? Saya pikir salah satu opsi akan bijaksana, John. Buket bunga menambahkan sentuhan yang bagus, dan itu adalah isyarat rasa terima kasih. Atau, jika keluarga sepupu Anda menikmati anggur, sebotol anggur favorit mereka juga akan menjadi pilihan yang bagus. Saran yang bagus, Anna. Saya akan memutuskan antara buket dan botol anggur dan membuat pengaturan yang diperlukan. Setelah semuanya siap, kita bisa menuju ke tempat mereka dan menikmati waktu berkualitas bersama. Kedengarannya seperti rencana, John. Saya menantikan kunjungan dan bertemu dengan sepupu Anda dan keluarga mereka. Mari kita kumpulkan semua yang kita butuhkan dan pastikan kita memiliki waktu yang menyenangkan dan menyenangkan selama kunjungan kita. Tentu saja, Anna. Selalu menyenangkan menghabiskan waktu bersama keluarga. Terima kasih atas antusiasme dan kesediaan Anda untuk bergabung dengan saya dalam kunjungan ini. Aku menghargainya. Selamat datang, John. Waktu keluarga itu istimewa, dan saya senang menjadi bagian darinya. Mari kita jadikan kunjungan yang tak terlupakan. Semoga harimu menyenangkan, dan mari kita siapkan semuanya untuk perjalanan kita. Terima kasih, Anna. Semoga harimu menyenangkan juga. Mari manfaatkan kunjungan kami sebaik-baiknya dan nikmati waktu yang dihabiskan bersama keluarga.